warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Beno Arif dari Forum News Network. Pilpres masih lama lagi, ya setidaknya masih 2 tahun lagi. Namun, ribut-ribut perebutan tiket capres, tahun 2024 di internal sejumlah partai telah berlangsung sangat keras. Yang paling menjadi perhatian dan menimbulkan kehebohan adalah rebutan tiket capres di PDIP antara Puan Maharani dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sampai kemudian muncul istilah banteng atau barisan banteng versus barisan celeng. Istilah tersebut muncul dari Ketua DPD PDIP Jawa Tengah sekaligus Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryantoro alias Bambang Pacul. Dia menyebut pendukung Puan yang loyal adalah barisan banteng, sementara mereka kader PDIP yang mendeklarasikan pencapresan Ganjar Pranowo itu sebagai barisan celeng. Dalam bahasa Jawa, celeng ini nggak enak didengarnya. Ini adalah sebutan lain dari babi hutan. Jadi konotasinya sangat buruk. Jadi kesannya main sikat saja sana sini, seruduk sana sini gitu, dan tidak taat aturan. Itu kira-kira yang dimaksudkan oleh Bambang Pacul. Nah, untuk sementara konflik ini sudah mulai mereda di permukaan sih. Namun di bawah saya tidak tahu. Mungkin saja masih terus membara. Kalau kita lihat di lapangan, barisan pendukung Ganjar Pranowo itu terus bergerilya, membangun jaringan di berbagai daerah. Ganjar Pranowo juga meskipun berkali-kali ditegur karena terlampau aktif di media sosial, masih terus bergerak terus dia. Anda bisa menyaksikan setiap hari konten-konten yang diproduksi oleh tim Ganjar Pranowo itu bertebaran di berbagai media sosial. Sementara Puan Maharani kelihatannya juga nggak mau kalah, dia mulai memperkokoh barisan relawan pendukungnya di berbagai daerah. Dan kampanyenya itu melalui media ruang, melalui baliho, melalui media-media massa, termasuk media online itu sudah bertebaran. Kalau sebelumnya dia menggunakan kepak nyala kepak sayap kebinekaan. Gitu. Sekarang tagline-nya diganti gitu, dari apa ya, nyala kebinekaan gitu kalau saya tidak salah. Tapi pokoknya tetap mengusung tagline soal kebinekaan. Ini kelihatannya yang akan menjadi jualan dari Puan Maharani. Setelah PDIP, kini muncul ribut-ribut, gegeran bahkan di internal Partai Gerindra. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno itu ditegur keras karena diduga dia mau menyerobot tiket capres Gerindra dari tangan Ketua Umum Partai Gerindra, yakni Prabowo Subianto. Ribut-ribut ini dimulai dengan munculnya rekomendasi ini dari sekelompok orang ya, sekelompok ulama yang menyebut dirinya sebagai Forum Istimewa Ulama di DKI dan juga di Jawa Barat. Melalui Forum Istimewa Ulama ini mereka mendukung pencalonan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sebagai Capres 2024. Dukungan dari Forum Istimewa Ulama ini membuat anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Kamrus Samad itu sampai mengeluarkan semacam press release yang sangat keras ya. Dia menduga bahwa ini adalah ada upaya dari Sandiaga Uno dan timnya mempolitisasi para ulama. Dalam surat terbukanya disebar ke media ini, Kamrus Samad menyebutkan bahwa upaya rekayasa Forum Istimewa Ulama DKI Jakarta Oktober 2021 dan Forum Istimewa Ulama Jawa Barat pada Desember 2021 itu merupakan tindakan yang berpotensi menimbulkan politik identitas sebagai pemecah belah bangsa. Wah, serius sekali ya tudingan dari Kamrus Samad ini. Saya khawatir ada sekelompok oknum yang bekerja secara sistematis bersama Sandiaga sehingga tega lakukan eksploitasi identitas ulama, kata Kamrus Samad. Para ulama dan umat itu juga harus mengetahui sosok Sandiaga Uno yang sebenarnya. Jangan melihat covernya saja, track record-nya dalam kurung Sandiaga ini dalam 20 tahun terakhir ini, jejak dan kontribusinya terhadap perjuangan umat apa saja. Saya khawatir ulama kita itu belum sepenuhnya mengetahui jejak sesungguhnya sosok Sandiaga. Karena itu perlu tabayun dulu lebih dahulu, kata Kamrus Samad. Kami mengimbau kepada segenap ulama, tokoh agama agar waspada terhadap upaya memecah belah sesama umat dan mari kita fokus menjaga persatuan umat.
menjaga wibawa dan karisma ulama serta mengembalikan citra pondok pesantren sebagai pusat peradaban Islam. Itu imbauan dari Kamrul Samad. Keterangan tertulis dari Kamrul Samad ini, politisi asal Sulawesi Selatan ini, kalau kita simak redaksinya sangat keras ya. Dia tadi mengingatkan rekam jejak kedekatan, mengingatkan rekam jejak dari Sandiaga Uno. Apa kontribusinya terhadap umat? Ini sangat keras ya. Ini mengapa saya sebut sangat keras? Ini mengingat rekam jejak kedekatan Kamrul Samad dan Sandiaga Uno di masa lalu. Ini Kamrul Samad ini dipastikan banyak tahu siapa sesungguhnya Sandiaga Uno yang saya yakin tidak diketahui oleh para ulama yang terlibat dalam forum istimewa itu, dalam forum istimewa baik yang di Jakarta maupun di Jawa Barat. Kamrul Samad dan Sandiaga Uno ini keduanya besar dalam lingkungan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kamrul Samad, seingat saya dulu ya pada waktu Pilkada 2017 di DKI Jakarta, pada waktu Sandiaga Uno maju sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan Anies Baswedan, itu dia kalau nggak salah ini dia ketua tim suksesnya, dia memimpin posko di Brawijaya, di Jalan Brawijaya. Jadi Kamrul Samad ini dijamin dia mengetahui lebih banyak lah tentang hal luar dalam siapa sesungguhnya Sandiaga Uno. Ini pasti ada apa-apanya. Mengapa dia berbicara sangat keras seperti itu tentang Sandi ya? Walau tidak bicara secara langsung apa yang dia maksud itu kan dengan mengingatkan para ulama untuk melihat rekam jejak dari Sandiaga Uno, jangan hanya melihat dari sisi covernya saja, kan dia menyiratkan bahwa di balik itu Sandiaga Uno itu tidak seperti yang dibayangkan oleh para ulama itu. Itu mungkin kira-kira maksud dari Kamrul Samad ya. Atau dengan bahasa lain ya, para ulama dan umat Islam ini jangan tertipulah tampilan luar dari Sandiaga. Ini kalau toh soal perebutan tiket, kan sesungguhnya Kamrul Samad cukuplah mengingatkan Sandi, jangan mengambil tiket dari Gerindra yang itu sudah menjadi semacam hak prerogatif, hak yang tidak bisa diganggu-gugat milik Prabowo. Jadi sebenarnya nggak perlu bawa-bawa persoalan rekam jejak, jangan tertipu cover dan sebagainya. Pasti ada sesuatu nih antara dua orang sahabat ini. Sejauh ini seperti ditegaskan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, tiket capres Gerindra itu memang jatah untuk Prabowo dan nggak boleh diganggu-gugat. Sampai sekarang katanya aspirasi dari para kader itu pencapresan untuk 2024 itu adalah Prabowo yang diinginkan. Jadi dengan kata lain tidak ada tempat bagi Sandiaga Uno. Jadi keinginan Prabowo untuk tetap maju sebagai capres pada tahun 2024 itulah yang tampaknya membuat Prabowo dan Gerindra sampai saat ini belum bersikap yang tegas soal munculnya tuntutan penghapusan presidensial threshold 20%. Seperti kita ketahui ada dua kader dari Gerindra yang sudah bersuara lantang soal presidensial threshold 20% ini dan menuntut agar dihapuskan menjadi 0%, yakni Ferry Yuliantono yang sekarang sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan satu lagi, Fadlizon, ini jangan lupa dalam berbagai pernyataannya kepada media, bahkan dia mendorong agar mahasiswa itu turun untuk mengepung DPR. Karena menurut dia kalau berharap dari DPR itu memang cukup berat. Begitu halnya dengan MK. Meskipun MK ada sedikit gambaran, ada titik terang kemarin ketika MK akhirnya memutuskan bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu inkonstitusional. Tetapi dengan dengan syarat. Tapi itu tetap saja memberikan semacam harapan bahwa akal sehat, kesadaran dari para majelis hakim di Mahkamah Konstitusi itu sudah pulih kembali. Prabowo pasti dalam posisi dilematis ya, karena tadi itu keinginannya yang kuat untuk maju kembali pada Pilpres 2024, walaupun sebenarnya ini udah ketiga kalinya ya Prabowo akan maju sebagai capres. Kalau dengan cawapres dia malah yang keempat kalinya, dan yang sebelumnya 2 kali sebagai capres lawan Jokowi kalah, dan pada waktu itu berpasangan sebagai cawapres Megawati juga kalah. Nah, padahal kalau
kita lihat ya rekam jejaknya pada saat pembahasan PT atau presidensial threshold 20% di DPR pada tahun 2017 itu Partai Gerindra bersama Demokrat, PKS dan PAN itu tegas menolak. Prabowo bahkan menyebut sebagai lelucon yang menipu rakyat. Ini keras sekali loh. Dan Prabowo waktu itu menyatakan dia tidak mau dicatat sejarah sebagai ketua umum partai yang menyetujui PT 20%. Sekarang ini tampaknya Prabowo merasa lebih nyaman dong dengan PT 20%. Ada kemungkinan bila dia berpasangan dengan Puan, maka aturan itu akan lebih menguntungkan dirinya. Tidak akan banyak pasangan-pasangan yang bersaing. Mungkin skenario-nya ya 2 pasang lagi seperti Pilpres 2019 dengan catatan dia tidak akan lagi berhadapan dengan Jokowi. Bila sampai kemudian disepakati atau setidaknya Mahkamah Konstitusi menyetujui menghapus ambang batas 20% dan sepakat menjadikan PT 0%, maka ini Prabowo diperkirakan dia harus berhadapan dengan figur-figur populer, figur-figur seperti Gatot Nurmantio, Anies Baswedan, bahkan termasuk Sandiaga Uno sendiri yang notabene adalah orang dalam dari Partai Gerindra. Di luar PDIP dan Gerindra, kelihatannya perebutan tiket capres kemungkinan besar juga akan terjadi di Golkar. Tanda-tandanya sudah mulai kelihatan. Kemarin ada seorang wanita yang melaporkan seorang ketua umum dan juga disebut sebagai menteri dia karena dia mengaku punya skandal asmara dan kemudian dia mendapatkan intimidasi. Dia menyebut Pak Menteri dan ketua umum partai itu dengan inisial AH dan kemudian istrinya dengan inisial ZA. Ini rada-rada mirip nama ketua umum Partai Golkar. Dan sekarang sudah muncul desakan dari kader Partai Golkar, yakni Haris Pertama yang meminta agar ketum dia menyebutkan masih dengan inisial AH juga. Nah, saya tidak mau juga memperpanjangnya. Jadi ketum Golkar inisial AH agar segera memberi klarifikasi karena itu berkaitan dengan marwah dari partai begitu. Jadi saya meyakini atau saya menduga munculnya laporan dari Rifa Handayani ini bukannya tidak mungkin ya nantinya akan digunakan internal Golkar yang juga mengincar posisi sebagai ketua umum Partai Golkar. Dengan begitu kemungkinan selain PDIP, Gerindra juga akan muncul ribut-ribut yang sama di Partai Golkar. Saya Haris Bin Noah Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.